Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pelaku dosa besar menurut pandangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri tidak menentukan status atau predikat bagi pelaku dosa besar, apakah ia mukmin atau kafir, kecuali dengan sebutan yang terkenal yaitu Al-Manzilah, di mana dia berada di posisi tengah di antara orang mukmin dan orang kafir. Jika pelaku dosa besar meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Meskipun demikian, siksaan yang diterimanya jauh lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. Selanjutnya adalah Asy'ariyah. Terhadap pelaku dosa besar, agaknya Asy'ariyah sendiri tidak mengkafirkan orang yang sujud ke Baitullah atau Al-Qiblah, meskipun telah melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurutnya, mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki, meski telah melakukan dosa besar. Akan tetapi, jika dosa besar dilakukan dengan anggapan bahwa itu diperbolehkan atau dihalalkan dan tidak mengakui keharamannya, maka ia telah dianggap sebagai orang kafir. Menurut Asy'ariyah, orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada. Tetapi ia yang melakukan dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir, maka di dalam dirinya tidak terdapat keimanan dan kekufuran. Hal semacam ini mustahil adanya. Untuk itu, hukum bagi pelaku dosa besar bukan kafir, melainkan fasik. Ada pembalasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar. Jika ia meninggal dunia dan belum sempat bertobat, maka hak sepenuhnya bergantung kepada kebijakan Tuhan yang Maha Esa berkehendak mutlak. Selanjutnya adalah Maturidiyah. Dibandingkan dengan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Maturidiyah dapat dikatakan mengambil jalan tengah di antara keduanya. Namun dalam perkembangannya, antara Maturidiyah Samarkand yang merupakan jalan tengah di antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, masih dapat diambil lagi jalan tengahnya antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah oleh seorang tokoh yang bernama Al-Basdawi dan Bukhara. Abdul Aziz Dahlan lebih cenderung menanamkan pemikiran Al-Basdawi ini dengan nama Al-Maturidiyah. Namun untuk nama yang paling populer adalah Al-Maturidiyah Bukhara, yang mana aliran ini cenderung lebih dekat ke pemikiran-pemikiran atau pendapat Asy'ariyah. Pemikiran Al-Maturidiyah tentang pelaku dosa besar. Dalam masalah iman, Al-Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil agaif, tidak semata-mata ikrar bil alisan. Pengertian ini dikemukakan oleh Al-Maturidi sebagai bentuk bantahan terhadap Al-Karimiyah, salah satu subsekte terkenal Murji'ah. Ia berpendapat dengan ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 14. Al-Maturidi memahami ayat tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa keimanan tidak cukup hanya dengan perkataan semata, melainkan pula oleh kalbu. Apa yang diucapkan lidah seseorang dalam bentuk iman menjadi batal apabila hati tidak mengakui atau menyetujui ucapan lidah. Aliran Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap sebagai orang mukmin karena masih ada iman dalam dirinya. Ada pembalasan di akhirat kelak, tergantung apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Jika ia meninggal dan bertobat terlebih dahulu, maka keputusan sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pelaku dosa besar menurut pandangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.